Kasus penangkapan Onadio Leonardo alias Onad akibat dugaan penyalahgunaan narkoba kembali mengguncang dunia hiburan tanah air. Publik terkejut mengetahui bahwa ini bukan kali pertama Onad berurusan dengan barang haram tersebut. Setelah sebelumnya pernah mengkonsumsi narkoba di usia muda, kini ia kembali diamankan Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat di kawasan Trivesta West Rempoa, Tangerang Selatan. Kabar ini membuat banyak pihak kecewa, termasuk sahabat dekatnya Habib Djafar. Ia mengaku sedih, kecewa, dan prihatin atas kejatuhan Onad ke lubang yang sama, namun tetap berjanji akan hadir membantu sahabatnya itu untuk bertanggung jawab dan bangkit dari keterpurukan. Meski penuh empati, Habib Djafar menegaskan tidak ada toleransi terhadap narkoba karena hal itu melanggar hukum negara, agama, dan akal sehat. Ia berharap kasus ini menjadi pelajaran besar bagi Onad agar segera bertaubat dan meninggalkan gaya hidup yang merusak. Dari hasil pemeriksaan polisi, ditemukan barang bukti berupa sisa ganja dan peralatan hisap yang diduga sudah digunakan. Publik pun mempertanyakan mengapa Onad kembali terjerat kasus yang sama setelah sempat bersih dari narkoba. Kini doa dan sorotan tajam terus mengiringi perjalanan hukum serta pertobatan Onad di tengah karirnya yang nyaris hancur. Rekan-rekan, untuk Saudara LA ya, di TKP-nya tersebut ditemukan satu lembar papir, kemudian satu plastik klip kecil berisi batang ganja, kemudian satu box kecil dan 3 handphone. Ya, berdasarkan hasil pendalaman di lapangan, maka barang bukti ekstasinya sudah habis karena diduga dipakai. Yang ditemukan hanya ada beberapa sisa ganja di dalam plastik. Ya, ini masih terus dikembangkan. Ini baru saja diamankan oleh rekan-rekan dari Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Nanti ya, mohon waktu nanti akan kami update lebih lanjut. Ya, kadang dalam hal-hal proses pengembangan itu ada hal-hal yang mungkin juga kami batasi dulu penyampaiannya untuk kepentingan pengungkapan dan pengembangan kasus ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Onad tertangkap atas kasus narkocoy. Hidup udah enak-enak, ngapain sih gitu? Apalagi yang dicari di dunia ini? Berarti yang keren cuma satu, cuma Yonglek, tatuan tapi tak pakai narkoba. Boy. Onad ditangkap karena kasus narkocoy. Ini bener nggak sih guys beritanya guys? Ini udah bener-bener ya kan jadi artis yang keren ya kan, udah enak, tapi kok masih aja pakai narkocoy. Gimana ini Onad nih? Coba kalian tulis di kolom komentar ini beritanya bener nggak? Berita paling gong menurut gua di bulan ini, Onadio Leonardo ditangkap polisi gara-gara narkoboy. Aduh Nat, lu kenapa sih Nat? Jangan sampai jadi Amarzoni part 2 nih. Soalnya posisi lu tuh lagi di atas banget Nat. Kok bisa-bisanya ketangkap polisi gara-gara narkoboy? Tapi polisi masih belum jelasin detail kronologi dan barang buktinya nih. Gua lagi nungguin banget kabar terbarunya. Gimana nih menurut lu? Coba tulis di komentar. Onadio Leonardo ditangkap polisi karena kasus narkoboy. Ini bener atau enggak sih? Kalau sampai berita ini bener, aduh si Onad macem-macem aja deh. Padahal nongkrongnya udah sama Habib Djafar, bukannya dapet hidayah malah makin narkoboy. Ini mau akhir tahun Nat, orang-orang pada ngerayainnya dengan kumpul keluarga, ngaji, bakar-bakar. Masa lu di penjara? Katanya udah berhenti pakai narkoboy, berarti kita semua ini dibohongin nih Nat. Bongok lu Nat, kagak kasihan sama anak dan bini lu. Coba netizen tulis tanggapan lu di komentar tentang Onad ini nih. Kayaknya nih polisi kagak ada koordinasinya acan dia sama BNN. Ya bawa kenapi-napi. Kan BNN pernah memberikan statement, jangan pernah menangkap artis yang menggunakan narkoba. Karena apabila hal tersebut dilakukan, dianggap melakukan promosi narkoba. Itu kata BNN, bukan kata gue. Lagian gue mah kagak habis pikir sih. Ngapain pakai narkoba? Ngapain? Kayak kagak ada yang lain yang bisa dikonsumsi aja. Padahal masih ada seblak, masih ada cireng, masih ada cilok yang bisa dikonsumsi, ngenyangin pula. Kagak buat pusing, kagak buat rungsing gitu.
Isi TikTok gue kalau nggak artis cerai, artis kesandung narkoba. Ke hari ini tuh ada berita Onat sama bininya ketangkep karena kasus narkoba. Udah dong, udah. Oktober berakhir pula nih berita-berita buruk ya. Awali November dan kedepannya sama berita-berita baik deh. Lagi Onat, lu kan suka tuh podcast sama Habib Jafar ya. Setidaknya lu ambil yang baik dari Habib Jafar gitu ya. Nasihat-nasihat yang baik. Ini gue rasa lu podcast sama Habib Jafar ya, dinasihati Habib Jafar masuk kuping kiri keluar kuping gajah. Gak mempan, cok. Buset dah ya. Baru aja kemarin kasusnya Amarzoni katanya dijebak ya gara-gara narkoboy. Nah sekarang nih lihat Onat killing me inside ditangkap terkait narkoba. Ya elah, emang seenak apa sih narkoba ya? Enggak, gue tanya seenak apa sih kok artis-artis pada make semua? Set, heran gua. Orang ngemikir ke depan gitu ya, mikir tuh jauh, jangan mikir pendek. Ya kalau berita ini benar ya udahlah, gedeg banget gua. Onat, temennya Habib Jafar, itu ditangkap oleh Dir Narkoba Polda Metro Jaya karena kasus narkoba. Tapi sampai sekarang Polda Metro Jaya belum memberikan keterangan lengkap perihal penangkapan Onat tersebut. Lalu kira-kira Onat bisa kena pasal berapa kalau dia menjadi penyalahguna narkoba atau kena kasus narkoba? Jadi kalau Onat hanya pengguna narkoba atau penyalahguna narkoba, itu Onat bisa kena pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Dan ancaman pasal 127 Undang-Undang Narkotika ini juga cukup berat, di mana ancaman maksimalnya itu adalah 4 tahun penjara. Tapi kalau BB alias barang bukti narkobanya itu kecil, biasanya bisa direhabilitasi sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010. Kalau menurut kalian, Onat akan direhabilitasi atau dipenjara? Tulis aja di kolom komentar. Jadi seperti itu, yuk pahami hukum biar paham hukum. Artis Onadio Leonardo resmi ditangkap polisi terkait kasus narkoboy. Turut berduka cita ya Onat ya, kasihan. Banyak tuh ya pembahasan netizen yang mulutnya itu comel-comel itu di berbagai media sosial komen, ya ternyata dekat dengan Habib, dekat dengan orang yang memiliki kemampuan agama, pengetahuan agama yang tinggi, gak menjamin dia itu terbebas dari hal-hal seperti itu. Itu kata netizen lo ya. Coba kalau nggak percaya, kalian buka media sosial yang ada postingan tentang Onat ditangkap polisi ini. Komenannya pasti seperti itu. Dia sudah dekat sama ini sama itu, tapi ternyata gini. Gitu. Ternyata nggak jamin juga ya. Bukan kata saya, kata netizen. Nanti dia apa-apain saya itu. Menurut kalian gimana? Apakah dekat dengan orang-orang tertentu, memiliki kemampuan agama, pengetahuan agama yang tinggi, alim gitu, tidak akan terjerat dengan kasus-kasus seperti ini? Menurut kalian gimana? Ya namanya artis saya, pergaulannya seperti itu, kalau sampai kena seperti itu ya nggak tahu ya, wajar apa enggak ya. Terserah mereka lah apa kata mereka. Yang terpenting kita jaga diri kita sendiri, kita jaga keluarga kita sendiri, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, jaga anak-anaknya. Jangan sampai terjerumus dengan hal-hal yang seperti ini, termasuk narkoboy, pergaulan bebas, isi kiwir sembarangan, pencurian. Jangan gitu-gitu, bahaya.